Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan project saya mengenai form registrasi, kemudian ada form login dan halaman home. Jadi untuk logika pengerjaannya itu, saya pertama akan menampilkan halaman registrasi terlebih dahulu. Kemudian jika user sudah berhasil registrasi, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian jika di halaman login si user udah berhasil memasukkan username dan password dan itu benar, maka akan diarahkan ke halaman home. Jadi begitu, dari regis ke login kemudian home. Nah, pertama kita akan mengurus registrasinya terlebih dahulu. Di sini untuk form registrasi itu harus memiliki inputan sebagai berikut. Ada nama dengan tipe inputan teks, kemudian ada alamat dengan teks area, tanggal lahir pakai date, username pakai teks, password dan confirm password itu pakai password. Jadi untuk tipe-tipe inputan ini, pertama kalau misalnya tipe inputannya teks kayak yang di nama sama di username, itu tipikal yang kalau misalnya kita inputin itu dia cukup sebaris, itu bukan untuk data yang panjang. Kemudian kalau untuk alamat itu butuh kita pakai teks area. Teks area itu berarti kita itu memang menginputkan data dalam jumlah yang bisa dibilang panjang. Jadi kalau misalnya nama yang tipe inputannya itu teks, dia tuh akan terus ke samping. Dia biasanya tuh sebaris. Sepanjang apapun yang kita inputkan, dia akan terus memanjang satu baris. Tapi kalau misalnya untuk alamat, itu teks area kan. Nah, itu tuh dia akan ke bawah. Nanti akan saya tampilkan di halaman registrasi. Kemudian kalau date, itu kita untuk menampilkan tanggal. Kemudian kalau untuk tipe inputan yang password, itu ketika user menginputkan password dan confirm passwordnya, itu nggak kelihatan apa yang diketikkan. Beda halnya sama nama kalau misalnya diketikkan bakal muncul Salvina. Kalau misalnya password, apapun yang saya inputkan itu tidak akan ditampilkan ke layar, dia akan disensor pakai bintang. Nah, kita lihat. Untuk pertama, saya akan mengeksekusi bagian controller. Di sini saya udah membuat sebuah controller, namanya itu register controller.php. Nah, di dalam controller ini saya memasukkan beberapa function. Yang pertama ada yang namanya public function register form. Jadi function ini, public function register form ini digunakan untuk menampilkan halaman view, di mana halaman view saya itu namanya register strip form. Kemudian di sini dikasih ketentuan pada function register di auth controller. Nah, tapi saya di sini nggak pakai auth controller, saya pakai register controller. Itu diterapkan validasi sebagai berikut. Nama tidak boleh angka, kemudian alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, dan password harus ada huruf kapital dan angka. Di sini saya udah membuat sebuah function yang namanya register yang menerima parameter yang namanya request. Jadi di function ini kita taruh Laravel validation, di mana nama itu dia tidak boleh mengandung angka, dia wajib untuk diisi, tidak boleh mengandung angka. Kemudian alamat dia maksimal 300 karakter, kemudian tanggal lahir dia wajib diisi dengan tipe date, kemudian username itu wajib untuk diisi, kemudian di sini katanya password harus ada huruf kapital dan angka. Nah, di sini password dia itu wajib untuk diisi minimal 8 karakter, harus ada huruf kapital dan harus ada angka. Kemudian di sini confirm password itu wajib untuk diisi. Nah, kita akan memastikan confirm password itu sesuai nggak sama password yang sebelumnya kita inputkan. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah password dan confirm password itu sama. Jika ketika request ini menerima password tidak sama dengan confirm password, maka dia akan ke redirect ke halaman yang sama. Jadi dia akan kembali ke halaman yang sama dengan menampilkan pesan error berupa confirm password tidak sesuai. Nah, itu kalau misalnya tidak sesuai. Jadi nanti begitu kita inputkan data, dia akan disimpan dalam session. Ketika data yang sudah kita inputkan itu sesuai dengan ketentuan di Laravel validation, maka akan diarahkan atau di redirect ke /login. Dimana di sini katanya kalau misalnya berhasil, password dan confirm passwordnya berhasil, maka akan ke redirect di halaman login.
dia akan membawa flash data sukses, lalu tampilkan alert sukses bahwa registrasi berhasil, silakan login. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita coba inputkan data, password dan confirm passwordnya udah pas, maka dia akan di-return ke /login, di mana dia akan menampilkan pesan sukses registrasi berhasil, silahkan login. Dan itu akan muncul di halaman berikutnya, yaitu halaman login. Tadi kan udah dijelasin mengenai controller dan view. Ini adalah bagian roots. Jadi di roots ini ada pertama roots untuk bagian register, lalu ada roots untuk bagian login, dan roots untuk bagian home. Jadi untuk register itu ada root yang pertama itu metodenya get. Dia tuh untuk mengambil data. Mengambil data dia dari register form. Ini nama function yang ada di register controller, di mana function ini akan menampilkan view registrasi. Nah, ini bersifat get. Dia akan mengambil data dari situ. Nah, di sini kita menggunakan name rules, yaitu auth register form. Lalu ada root post, kita pakai method post untuk mengirimkan data. Jadi data yang kita dapat tadi itu dikirimkan ke /auth/register. Nah, ini diproses dari function yang namanya register yang didapat dari register controller. Kemudian ini adalah name root-nya. Lalu yang ketiga untuk login, yang kedua untuk login itu ada yang metodenya get. Dia akan mengambil data dari login form atau tampilan login. Kemudian nanti ada yang dengan method post. Itu akan mengirimkan data dari halaman login tadi ke /auth/login. Itu diproses dari function yang namanya login. Nah, baik, kita akan melakukan pemanggilan halaman registrasi ini. Caranya kita pakai /register. Lalu akan menampilkan halaman registrasi. Saya masukkan nama, lalu alamat, tanggal lahir, username-nya. Kemudian tadi password harus ada kapital, lalu ada angka, dan minimal 8 karakter. Nah, ini kalau misalnya password saya salah, confirm password saya tidak sesuai dengan password, dia akan muncul bahwasanya confirm password tidak sesuai. Nah, di sini kan nama, alamat, tanggal lahir, username-nya itu tetap ada, dia nggak hilang. Nah, karena itu saya menggunakan old di bagian register. Nah, saya menggunakan value old nama, terus di sini old alamat, old tanggal lahir, dan old untuk username. Jadi walaupun nanti password dan confirm passwordnya nggak sesuai, datanya itu tidak hilang. Jadi kita tidak perlu menginputkan satu persatu. Nah, ini kalau misalnya datanya sesuai, password dan confirm passwordnya itu sama. Nah, seperti yang saya bilang saat tadi, dia akan menampilkan pesan bahwasanya di sini akan ditampilkan pesan bahwa registrasi berhasil, silahkan login. Nah, ini adalah tampilan login. Nah, di halaman login ini ada yang namanya /login. Kita kembali ke roots. Jadi di roots ini ada beberapa macam roots lagi untuk login. Di sini ada method get. Dia ada /login untuk menampilkan halaman login. Itu didapat dari controller yang namanya login form. Itu tetap ada di kelas register controller. Lalu ada method post untuk mengambil data dari hasil login tadi, itu disimpan di auth login. Kemudian ini ada di function yang namanya login. Ini di controller. Ini adalah function yang namanya login form yang dipanggil dengan /login tadi. Dia akan menampilkan halaman login, view login form, lalu ada yang namanya function login. Nah, itu tuh berisikan Laravel validation yang menetapkan bahwasanya username dan password itu harus sesuai sama yang kita inputkan sebelumnya. Kalau misalnya dia sesuai, dia akan di redirect ke halaman home. Nah, ini adalah jenis redirect biasa. Kita tidak menggunakan
flash data. Jadi kalau misalnya flash data itu kita salah, kita benar, dia akan memunculkan alert atau notifikasi bahwasanya kita berhasil ataupun kita gagal. Nah, kalau misalnya redirect biasa, dia cukup mengarahkan aja ke halaman tujuan kita. Jadi di sini saya menggunakan return redirect biasa kalau misalnya username dan passwordnya sesuai. Nah, di sini kalau misalnya nggak sesuai, saya menggunakan redirect flash data, di mana dia akan mengarahkan kembali di halaman login dengan menampilkan pesan error bahwasanya username atau passwordnya salah. Nih, tadi username saya adalah Selvina. Nah, kalau misalnya passwordnya salah, nah dia akan kembali ke halaman login, dia akan merefresh dan menampilkan alert atau flash data berupa username atau password salah. Nah, itu didapatkan dari sini. Nih, ini dia akan menampilkan status error. Sini. Kalau misalnya sesuai, maka dia akan diarahkan ke halaman home. Tuh. Nah, untuk poin-poin yang ini tadi buat form registrasi ini udah selesai. Kemudian action dari form registrasi menuju auth register menggunakan Namroot juga udah selesai. Itu di bagian sini. Nih. Form action rules ada auth register dengan method post. Lalu di sini pada function register di auth controller terapkan validasi, itu juga udah selesai di bagian sini. Lalu jika inputan password tidak sama dengan confirm password, kembali ke halaman register dengan membawa flash data error beserta alert error. Nah, itu di sini. Di sini. Kalau misalnya input password tidak sesuai dengan input confirm password, dia akan menampilkan confirm password tidak sesuai. Lalu, jika validasi berhasil, maka redirect ke halaman awal login disertai membawa flash data juga sudah selesai. Itu ada di baris 47. Registrasi berhasil, silakan login. Jadi, untuk ketentuan-ketentuan yang ada di modul 4 itu sudah selesai. Pada Google Classroom itu wajib ditunjukkan redirect biasa dan redirect flash data. Tadi udah dijelaskan bahwasanya untuk redirect biasa dia akan mengarahkan ke URL tujuan tanpa notifikasi ataupun alert. Kalau misalnya dia pakai flash data, dia itu diarahkan ke halaman tujuan, tapi nanti bakal ada pesan-pesan tertentu, contohnya login berhasil, password atau username salah. Nah, di sini adalah contoh penamaan untuk return redirect biasa. Jadi dia langsung aja /home. Kalau misalnya username dan passwordnya udah sesuai, dia langsung aja diarahkan ke halaman home. Tapi kalau misalnya kondisinya selain yang di atas, kondisinya itu username dan passwordnya tidak sesuai, maka dia akan di redirect ke halaman login. Jadi dia tetap di redirect ke halaman yang sama, di mana di halaman itu akan ditampilkan pesan error berupa username ataupun password salah. Nah, itu di halaman login. Nih, kalau misalnya salah, dia akan muncul username ataupun password salah. Nah, itu kita pakai redirect flash data. Tapi kalau misalnya dia tepat, dia langsung aja diarahkan tanpa ada notifikasi apapun, karena dia pakai redirect biasa. Nah, gitu, nggak ada satupun notifikasi ataupun alert. Nah, untuk yang kedua itu tunjukkan cara memasukkan research gambar, font, dan CSS. Nah, sebelumnya pada publik itu kita bisa klik kanan untuk membuat sebuah folder yang namanya asset. Nah, di dalam asset itu buat lagi folder yang namanya CSS, buat folder fonts, kemudian folder image, dan folder JS. Nah, jadi cara memasukkan gambar, font, dan CSS ke dalam folder-folder yang udah kita buat tadi adalah kita bisa menuju file explorer kita. Kemudian kalau untuk image, kita cukup ngedrag image yang mau kita masukin ke sini. Nah, dia akan muncul.
Begitupun seterusnya untuk gambar-gambar lain, itu tinggal di drag aja. Lalu kalau misalnya mau masukin CSS, itu kita di sini ada home, ada login, ada register CSS. Nah, kita masukin CSS aja di sini. Jadi secara terpisah. Nah, kalau misalnya font, cara masukin font, itu kita download dulu fontnya dari Google. Dari Google Font namanya di sini. Kemudian bisa klik. Nih, bisa kita get font. Lalu download all. Nanti downloadnya itu berupa zip. Zip itu bisa kita ekstrak. Nah, ini udah ada yang saya ekstrak. Kemudian yang udah diekstrak ini tinggal di drag, diklik dulu. Terus pilih salah satu dari sini. Kemudian di drag ke dalam font. Nah, kita udah menyimpan font kita di sini. Formatnya itu nanti .ttf. Setelah berhasil memasukkan research, yaitu gambar, font, dan CSS di dalam folder aset tadi, selanjutnya kita akan memanggil research di bagian view. Nah, cara memanggil gambar, font, dan CSS itu ada di modul. Kalau untuk CSS dulu deh, di halaman home contohnya, kita mau manggil CSS yang kita simpan di folder aset. Di sini cara manggilnya adalah kita menggunakan tag link href, itu kita pakai aset, kemudian ini adalah lokasi kita menyimpan CSS. Nah, ini adalah aset. Jadi di dalam aset ada namanya folder CSS, kemudian ada yang namanya home.css. Nah, inilah cara menghubungkan halaman view dengan CSS. Kemudian untuk menghubungkan halaman view ini dengan gambar yang kita simpan di folder aset tadi adalah, ini adalah contohnya, kita menggunakan aset, lalu lokasi filenya itu di mana, gambarnya di mana, itu ada di aset /image/4.png. Selanjutnya untuk pemanggilan font, itu tadi kan di font kita udah, ini contohnya ada Popin, terus strip black. Itu dipanggil pertama di bagian CSS. Contohnya di sini. Di sini diarahkan buat ini di bagian CSS. Saya udah buat font face. Terus font family-nya itu my custom font. Lalu di src URL ini lokasi font yang mau kita pakai. Saya mau pakai yang Popin strip black. Sini. Lalu dari sini tadi saya mau meletakkan fontnya itu di bagian body. Jadi font ini akan dipakai di keseluruhan tampilan web. Jadi cara manggilnya itu dengan titik atau dengan ini font strip family. Di sini font strip family my custom font. Jadi dia dipanggil di sini. Dapat dari sini. Nah, ini lokasinya. Baik, izin menjelaskan sedikit mengenai proyek yang saya dan teman saya kerjakan, itu mengenai UMKM Ratan. Jadi UMKM Ratan ini dia menghasilkan suatu kerajinan tangan dari bahan rotan. Ada banyak sekali kerajinan-kerajinan ataupun furniture yang dihasilkan oleh Ratan. Kemudian Ratan ini berlokasi di Jalan Yosudarso, Rumbai, Pekanbaru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.